Assalamualaikum Ananda Soleh-Soleha. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Iya, kita akan mulai pelajaran tema 2, subtema 1. Jangan lupa menonton video ini sampai selesai ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Ayo anak-anak, ikutin Ibu Dewi bernyanyi ya. Anak-anak, kita tadi sudah bernyanyi. Judulnya adalah Topi Saya Bunda, ciptaan Pak Kasur. Nah, ketika kita bernyanyi tadi, kita mengeluarkan bunyi-bunyi beraturan yang disebut dengan nada. Nada terbagi menjadi dua, nada panjang dan nada pendek. Satuan hitungan panjang pendek nada disebut dengan ketukan. Nah, di pembelajaran ini kita belajar dua tanda ya. Yang pertama adalah tanda satu ketukan, dan yang kedua adalah ini tanda dua ketukan. Saatnya kita belajar PKN, yaitu tentang tata tertib yang ada di lingkungan rumah. Apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang harus ditaati agar kehidupan kita menjadi lebih teratur, aman, nyaman, dan tentram. Contoh tata tertib yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama, saat bermain bersama teman, Ananda Soleh-Soleha tidak boleh bertengkar. Contoh yang kedua, membereskan atau merapikan setelah bermain. Contoh yang ketiga, Ananda Soleh-Soleha tidak boleh tidur terlalu larut malam. Karena apabila tidur terlalu larut malam, Ananda Soleh-Soleha jadi kesiangan dan malas untuk sholat subuh. Ananda Soleh-Soleha, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri suatu benda. Ananda Soleh-Soleha di rumah perlu mengetahui bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri tersebut bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama adalah dari bentuknya. Yang kedua, bisa dilihat dari ukurannya. Yang ketiga, bisa dilihat dari permukaannya. Dan yang terakhir, bisa dilihat dari warnanya. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu, jadi Ibu minta tolong perhatikan dan dengar baik-baik ya. Yang pertama, benda dilihat dari bentuknya. Ada benda yang bentuknya akan tetap sama, dan ada benda yang bentuknya akan berubah-ubah. Contohnya, untuk contoh benda-benda yang bentuknya akan tetap sama, contohnya seperti pensil. Bila Ananda Soleh-Soleha memegang sebuah pensil dan meletakkannya pada sebuah meja, maka bentuk pensil itu tidak akan pernah berubah. Bentuknya akan sama seperti sebelumnya, yaitu bentuk pensil. Berarti pensil bukanlah jenis benda yang berubah-ubah. Contoh untuk bentuk benda yang berubah-ubah adalah air. Minyak itu berubah-ubah. Jadi kalau Ananda Soleh-Soleha memiliki sebuah air yang dituangkan pada sebuah gelas, maka air itu akan nanti berbentuk seperti wadah gelas. Bila air itu ditumpahkan ke dalam sebuah mangkuk, maka air itu akan berbentuk mangkuk. Jadi air itu adalah jenis benda yang bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya. Paham sampai di sini? Kalau paham, sekarang Ibu Susi akan menjelaskan ciri-ciri benda dilihat dari ukurannya. Jadi nak, ukuran benda itu berbeda-beda. Ada ukurannya yang kecil, ada yang besar,
ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Di sini Ibu Susi akan memberikan contoh penghapus. Tahu penghapus? Penghapus itu bentuknya besar atau kecil? Iya, penghapus itu bentuknya kecil. Bukan bentuk, ukurannya kecil. Penghapus itu ukurannya kecil. Terus Ibu Susi mau bertanya, kalau tas, ukurannya besar atau kecil? Tas yang biasa antum gunakan untuk pergi ke sekolah, ya ukuran tas itu besar, bukan kecil. Jadi di sini benda itu bisa kita tahu ciri-cirinya dari ukuran. Yang ketiga, ciri-ciri benda jika dilihat dari permukaannya. Ananda Soleh-Soleha pasti sering bersentuhan dengan yang namanya buku. Buku itu memiliki sebuah permukaan, nak ya. Permukaannya itu, Ibu tanya, permukaan buku itu halus atau kasar? Iya, permukaan buku itu bukannya kasar, tapi halus. Coba Ibu tanya lagi, kalau kapas itu permukaannya seperti apa? Kasar, bergelombang, atau lembut? Iya, kalau untuk kapas itu disebut dengan permukaan yang lembut. Kapas ya, lembut ya. Kita lanjut ke ciri-ciri benda dari warna. Ciri-ciri benda dari warna kita bisa lihat dari susu. Cairan susu itu memiliki ciri-ciri berwarna putih. Terus kalau mangga yang belum masak itu memiliki ciri-ciri yang berwarna hijau. Ya. Jadi di sini kita belajar tentang 4 ciri-ciri benda. Dilihat dari bentuknya, ukurannya, permukaannya, dan juga warnanya. Jika Ananda Soleh-Soleha sudah belajar dan mengetahui ciri-ciri benda, Ananda Soleh-Soleha tidak akan lagi kesulitan untuk mengenalkan atau menjelaskan tentang sebuah benda ke orang lain. Misalkan nih, ada nih teman antum nih di rumah nanyain, Zizi, apa? Zizi mau nanya, tas Zizi itu yang mana sih? Tas Zizi, katanya. Dia nanya seperti itu. Oh, tas Zizi itu besar. Nah, besar itu sudah termasuk dari ciri-ciri. Oh, tas Zizi itu besar ya. Tas Zizi itu warna apa? Warna biru. Nah, sudah masuk ke bagian warna. Jadi, jika anak-anak sekalian sudah tahu tentang bentuk, ukuran, dan juga permukaan serta warna, jadi akan lebih mudah untuk mengenalkan atau menunjukkan, menjelaskan ciri-ciri sebuah benda ke orang lain. Oke, sampai di sini paham? Ibu Susi harap sampai di sini sudah paham ya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Oke? Yaudah.